Ada seorang pembunuh duduk di dalam mobil. Casey melihatnya. Pria di depannya ini memakai masker, kemudian mengunci pintu mobil, kemudian mengeluarkan semprotannya. Casey sangat takut. Pria itu membuka masker. Sepertinya tidak memperhatikan gadis di sebelahnya. Casey sangat tenang, berencana membuka pintu. Tetapi suara alarm membuat pria itu memperhatikannya. Setelah menatapnya, pria itu memakai masker lagi. Casey meneteskan air mata. Ketika sadar kembali, Casey melihat dua gadis yang gugup melihat ke arah pintu. Kemudian pintu terbuka. Pria itu masuk membawa sebuah kursi. Kemudian duduk, terus melihat mereka tanpa bicara. Salah satu gadis bernama Marcia menarik celananya. Akhirnya dipilih oleh pria itu. Dengan paksaan Marcia ditarik. Casey segera mendekat dan memberitahunya. Ngompol. Kemudian Marcia dibawa pergi. Pintu ditutup lagi. Hanya ada teriakan Marcia yang masuk. Tidak lama kemudian, Marcia dibawa masuk lagi. Pria itu merasa sangat jorok. Dengan marah menutup pintu dan pergi. Ternyata Marcia benaran ngompol. Mungkin ngompol karena ketakutan. Claire mengatakan pada mereka, "Saya belajar kungfu. Mari kita berpura-pura membahagiakan pria itu dahulu. Kemudian saya mencekiknya, agar lehernya patah." Casey melototinya. "Kamu sama sekali tidak terlihat kuat." "Tidak mungkin." Keesokan hari ada seorang wanita di luar pintu. Sepertinya berbicara dengan pria itu. Para gadis segera meminta tolong. Wanita itu mendekat. Tetapi ketika pintu dibuka, mereka terkejut, dan tidak berani percaya. Tetapi itu fakta. Mereka mengira wanita ternyata adalah pria itu. Tetapi pria itu sedikit berbeda. Bersikap lembut dan sopan. Mata yang mempesona. Seperti kerasukan. Berbicara sebentar kemudian pergi. Malam hari, Casey terbangun. Melihat pria itu menjadi pria idiot. Dan duduk di depan pintu. Inilah situasinya. Yang paling aneh adalah penampilannya. Bahkan omongannya. Bagaikan seorang anak kecil. Casey seperti teringat sesuatu. Dia berkata pria itu pasti akan berubah menjadi pria yang menangkap mereka. Mereka sangat panik. Terus mencari jalan keluar. Kemudian menemukan sebuah lubang di atap. Mendengar suara pria itu mendekat. Dua gadis menahan pintu. Pria itu tidak mendorong lagi dan pergi. Tetapi tidak lama kemudian, pria itu kembali lagi. Dan pintu dapat terbuka. Seperti ganti orang. Salah seorang gadis berhasil lolos melalui pipa. Datang ke suatu tempat. Terus mengikuti jalan pipa. Claire tidak tahu di mana dia. Hanya ingin cepat keluar. Tetapi ada suara pria itu di belakangnya. Pria itu mengejarnya. Claire langsung bersembunyi di lemari. Menutup mulut dan tidak berani bergerak. Untung saja pria itu lewat. Tidak memperhatikannya. Tetapi baru saja dia menghela nafas. Keluar. Dengan menangis Claire keluar. Dia dikurung ke kamar gelap. Casey dan Marcia juga dikurung. Casey terbangun. Pria itu kembali menjadi wanita lagi. Dan membawa mereka ke ruang tamu. Membiarkan mereka begitu saja. Marcia merasa, sekarang saatnya melarikan diri. Casey tidak merasa seperti itu. Menyuruhnya jangan mencari masalah. Tetapi Marcia tidak mendengarkannya. Dia mengangkat kursi. Dan memukul pria itu. Casey segera memblokir jalan. Pria itu langsung berbicara. Kembali ke kamar sekarang. Casey mengikuti perintahnya. Di saat ini, Marcia masuk ke sebuah kamar. Pintunya tidak dapat dibuka. Di saat ini, pria itu muncul, dan memperingatkan Marcia, jangan melakukan hal bodoh. Dengan pisau yang mendekatinya, hanya berjarak 1 mm. Akhirnya, Marcia juga dikurung di kamar gelap. Pria itu menukarkan baju, muncul di depan Casey. Dia bertanya pada Casey, kenapa tidak lari, dan bercerita tentang masalahnya. Mereka bercerita bersama, saling ketawa. Dia membawa wanita melihat banyak kamar. Kelakuan pria ini sangat aneh, membuat Casey tersentuh dan menangis. Hari itu seorang wanita tua datang ke rumah pria. Dia adalah dokter psikolog pria itu. Dokter merasa aneh, dan membuka pintu kamar gelap, melihat salah satu gadis di sana. Tiba-tiba pria itu muncul, menutup pintunya, dan menjelaskan, jangan ikut campur, kamu bantu memeriksa penyakitku saja. Dokter terkejut, ternyata penyakit jiwa pria ini sangat parah. Dia tahu apa yang dipikirkan pria ini. Hanya berpura-pura. Dokter tidak mendengarkannya, malah terus mengajarnya. Pria ini tidak tahan lagi.
mengeluarkan semprotnya dan dokter pun pingsan. Kemudian dia meletakkannya di sofa. Tidak lama kemudian, dokter sadar kembali, dan menuliskan sesuatu. Kemudian mengangkat pisau. Tetapi saat dia melihat pria itu, dia ketakutan. Pria itu memiliki urat biru di sekujur tubuhnya, dan terengah-engah. Dia memeluk dokter. Dia adalah seorang pria yang memiliki 23 kepribadian. Sebentar dia adalah anak-anak, bisa berubah menjadi wanita. Barusan, dia berubah menjadi orang terkuat. Kepribadian yang kuat seperti binatang buas. Casey yang terkurung, terus mencari temannya, tetapi malah terlihat mayat saja. Ternyata temannya digigit oleh pria itu. Dengan takut Casey melihat pria itu. Pria itu bisa berjalan di dinding. Newton mengatakan itu tidak ilmiah. Bagaimana mungkin manusia bisa merangkak secara vertikal di dinding? Casey pun terdiam. Tiba-tiba dia melihat kertas di meja. Tertulis sebuah nama, yang ditulis oleh dokter itu. Casey memanggil nama itu dengan kuat, Kevin. Pria itu langsung berubah, dan lupa apa yang terjadi tadi. Casey segera berlari. Pria itu berubah lagi. Casey membuka lemari, mengeluarkan senapan dan peluru. Kemudian terus berlari. Tetapi di belakangnya, pria itu terus mendekat. Casey menembak. Beberapa tembakan. Tetapi pria itu tidak mati. Senapan melintasi pagar. Tembakan terakhir. Pria itu juga tidak mati. Dia mematahkan pagar dengan paksa. Ekspresinya sangat mengerikan. Tiba-tiba dia berhenti. Melihat luka Casey. Dan dirinya yang begitu kasihan. Sepertinya dia tahu. Kemudian dia melepaskan Casey. Film berakhir di sini. Ini adalah film superhero yang sangat tidak normal. Pria ini menderita kepribadian ganda. Ada 23 kepribadian dalam tubuhnya. Kepribadian ke-24 juga mulai terbentuk, yaitu kepribadian binatang buas yang kejam. Baiklah, saya Mubai. Jika suka, klik sukai dan ikuti. Kita ketemu di episode